Kali ini kami akan menjelaskan sejarahnya Kerajaan Kediri hingga runtuhnya Kerajaan Kediri. Di mana sih letak lokasi Kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang terletak di daerah Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12 yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri. Asal-usul kota Daha berasal dari Dahanpura yang artinya kota api. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Daerahnya subur dan aliran sungainya dipakai sebagai sarana transportasi. Sebutkan prasasti atau peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Prasasti Ngantang, tertulis pada 1057 Saka. Prasasti Ngantang berisi tentang pembebasan pajak tanah oleh Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Dan yang kedua, Prasasti Sirah Geting. Prasasti Sirah Geting dikeluarkan pada 1204 Masehi, ditemukan di wilayah Ponorogo yang memuat keterangan Raja Sri Jayawarsa menganugerahkan hak-hak istimewa kepada tokoh yang bernama Marjaya karena telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja. Dan yang ketiga, Prasasti Tulungagung dan Kertosono. Prasasti Tulungagung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bhameswara 1117 hingga 1130 Masehi. Dan prasasti yang keempat, Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isinya menceritakan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya pada 1194 Masehi. Dan prasasti yang kelima adalah Prasasti Jaring. Peninggalan Kerajaan Kediri berikutnya adalah Prasasti Jaring yang saat ini dapat dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Prasasti Jaring dibuat pada 1194 Masehi dan berisikan mengenai penjabat Kediri yang mempunyai gelar inisial dari nama hewan, salah satunya macan kuning. Prasasti Ceker. Isi dari Prasasti Ceker adalah penghargaan raja yang diberikan ke desa Ceker karena telah mengabdi untuk kemajuan Kediri. Bagaimana sih sejarah berdirinya Kerajaan Kediri? Wilayah Kerajaan Raja Erlangga dikenal dengan sebutan Kahuripan. Pembagian tersebut dilakukan oleh Empu Bahrada dan menjadi dua kerajaan yang dikenal dengan Panjalu Kediri dan Kerajaan Jenggala. Berdasarkan kisah dalam Prapasti Mahaksubya 1289 Masehi, kerajaan tersebut dibatasi oleh Sungai Brantas dan Gunung Kawi. Namun pada akhirnya Raja Erlangga terpaksa membagi wilayah karena kedua anaknya memperebutkan tahta. Perang antara Jenggala dan Panjalu pada awalnya dimenangkan oleh Jenggala. Meskipun pada perkembangan berhasil dikuasai oleh Panjalu atau Kediri, dengan demikian berdirilah Kerajaan Kediri di Jawa Timur yang buktinya dapat ditemukan melalui prapasti dan karya kitab sastra seperti kitab Kakawin Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Panulih dan Empu Sedah. Gimana sih corak kehidupan sosial Kerajaan Kediri?
Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Ling Wei Taita yang disusun oleh Chow Kufei pada tahun 1178 Masehi. Kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi tiga, yaitu golongan masyarakat pusat, golongan masyarakat tani, golongan masyarakat non pemerintah. Gimana sih corak kehidupan budaya Kerajaan Kediri? Di bidang kebudayaan khususnya sastra, masa kahuripan Kediri berkembang pesat, antara lain sebagai berikut. Pada masa Dharma Wangsa berhasil disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno yang disebut kitab Wirataparwa. Selain itu juga disusun kitab hukum yang bernama Siwasana. Di zaman Airlangga disusun kitab Arjuna Wiwiha Karya Empu Kanwa. Masa Jayabaya berhasil digubah kitab Bharatayuddha oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Di samping itu Empu Panuluh juga menulis kitab Hariwangsa dan Gatotkaca. Masa Kamaswara berhasil ditulis kitab Smaradahana oleh Empu Darmaja, kitab Lubdaka dan Wertasancaya oleh Empu Tan Akung. Bagaimana sih corak kehidupan politik Kerajaan Kediri? Dalam persaingan antara Jenggala dan Panjalu, ternyata Panjalu atau Kediri yang unggul dan menjadi kerajaan yang besar kekuasaannya. Raja terbesar dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya ingin mengembalikan kejayaan seperti masa Airlangga dan berhasil. Akhirnya Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Rencana kerajaan memakai simbol Garuda Muka, simbol dari Airlangga. Pada masa pemerintahannya, kasusastraan sangat diperhatikan. Empu Sedah dan Empu Panuluh mengubah karya sastra kitab Bharatayuddha yang menceritakan peperangan antara Pandawa dan Kurawa untuk menggambarkan peperangan antara Jenggala dan Kediri. Empu Panuluh juga mengubah kakawin Hariwangsa dan Gatotkaca. Jayabaya juga terkenal sebagai pujangga yang ahli meramal kejadian masa depan, terutama kejadian yang akan menimpa tanah Jawa. Ramalannya terkenal dengan istilah Jangka Jayabaya. Sebutkan raja-raja Kerajaan Kediri. Raja yang pertama adalah Raja Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahnya dimulai dari tahun 1042. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa itu tidak ada bukti prasasti sama sekali. Akhir pemerintahan dari Raja Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasasti yang menceritakan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Prasasti ini dibuat oleh Raja Sri Jayawarsa.
Raja yang kedua adalah Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Sri Jayawarsa bergelar Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jayawarsa naik tahta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Dalam prasasti ini dikisahkan jika Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya. Bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Prasasti Sirah Keting berisi tentang pengesahan desa Marjaya sebagai tanah pendidikan atau Sima Swantantra. Raja yang ketiga adalah Raja Bameswara. Raja Bameswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Hal ini diketahui dari isi prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Masa pemerintahan Raja Bameswara banyak catatan yang ditemukan. Prasasti-prasasti ini diceritakan di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang sangat baik. Yang keempat adalah Sri Jayabaya. Sri Jayabaya berkuasa sekitar 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dan pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi, kehidupan rakyat Kediri terjamin. Kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh pulau Jawa dan Sumatera. Karena itu, kepemimpinan Jayabaya merupakan masa kejayaan Kerajaan Kediri. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibuktikan dalam Jongko Jayabaya. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Jayabaya turun tahta dengan cara muksat atau hilang tanpa meninggalkan jasad. Sebelum menghilang, Jayabaya bertapa terlebih dahulu di desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Setelahnya, mahkota dan juga pakaian kebesarannya dilepas. Kemudian Raja Jayabaya menghilang. Yang kelima adalah Sri Sarweswara. Sri Sarweswara yang disebutkan dalam prasasti Pandlegan 2159 Masehi dan prasasti Kahyunan 1161 Masehi sebagai raja yang taat beragama dan budaya. Prabu Sarweswara memegang teguh prinsip Tatwam Asi yang artinya semua makhluk adalah engkau. Raja keenam adalah Sri Aryaswara yang disebutkan dalam prasasti Meleri 1169 Masehi dan prasasti Angin tahun 1171 Masehi. Raja Aryaswara mengganti lambang kerajaan dengan Ganesha. Yang ketujuh adalah Raja Sri Gandra. Nama Sri Gandra muncul dalam prasasti Jaring 1181 Masehi yang berisi tentang permohonan anugerah raja dari masyarakat desa Jaring. Masa pemerintahnya kurang lebih 1 tahun. Yang kedelapan adalah Mapanji Kameswara.
Mapanji Kameswara pertama kali diungkap pada prasasti Semanding tahun 1182 Masehi dalam Kakawin Semaradana. Diungkapkan bahwa ikatan antara Panjalu dan Jenggala menguat ketika Sri Kameswara memperistri Sri Kirana, seorang putri dari Jenggala. Yang kesembilan adalah Kertajaya, merupakan raja Kediri yang muncul melalui beberapa prasasti dan kitab Nagaraktagama. Kitab ini menyatakan bahwa Kertajaya menghendaki disembah oleh petinggi keagamaan namun ditolak. Jadi dapat kita simpulkan kerajaan Kediri pertama kali berdiri ketika Raja Erlangga dan Medang Kamulan memutuskan membagi kerajaan Kediri untuk Samarawijaya dan kerajaan Jenggala untuk Mapanji Grasakan. Raja pertama kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya dan kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Jayabaya 1135 hingga 1159 Masehi, yaitu selama 2 abad. Apa sih penyebab dari runtuhnya kerajaan Kediri? Penyebab runtuhnya kerajaan Kediri berawal dari terjadinya konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di kerajaan Kediri. Untuk menghadapi ancaman dari Kertajaya, kaum Brahmana memutuskan kabur dari pusat kerajaan Kediri maju ke daerah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Selama di perjalanan menuju Tumapel, kaum Brahmana terus menyebarkan kesesatan Kertajaya kepada rakyat kerajaan Kediri. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan demi melawan Kertajaya. Penobatan sepihak yang dilakukan Ken Arok dan kaum Brahmana pun membuat Kertajaya murka. Alhasil Kertajaya mengirimkan pasukan untuk menangkap Ken Arok dan kaum Brahmana tetap gagal. Setelah berhasil menggagalkan serangan dari pasukan Kediri, Ken Arok segera menyerang kerajaan Kediri dengan bantuan dari rakyat dan kaum Brahmana. Lewat serangan ini, Ken Arok berhasil menaklukkan Kediri pada tahun 1222 yang menandai runtuhnya kerajaan Kediri. Karena tambahan dari Pak Y, saya akan menjelaskan sejarah dari Reok Ponorogo. Di kerajaan Kediri ada seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Songgolangit. Karena tidak mau menikah, Raja Kediri menanyakan perihal itu. Tetapi Dewi Songgolangit ingin melakukan tapa brata terlebih dahulu agar mendapatkan jawaban yang tepat. Setelah melakukan tapa brata, Dewi Songgolangit meminta syarat untuk menjadi suaminya harus menghadirkan pertunjukan barisan kuda kembar sejumlah 144 ekor dan harus ada hewan berkepala 2. Lalu Raja Kerajaan Kediri melakukan sayembara. Banyak orang yang tidak sanggup memenuhi syarat tersebut, namun ada 2 orang raja yang mampu. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin. Raja Singobarong memerintahkan bawahannya untuk mencari kuda kembar dan hewan berkepala 2. Berjalannya waktu, Raja Singobarong marah karena belum juga memenuhi syarat dan Raja Singobarong memerintahkan Patih Iderkala untuk memata-matai Raja Klono Sewandono. Setelah beberapa hari, Patih Iderkala memberitahu kepada Raja Singobarong bahwa Raja Klono Sewandono hanya hewan berkepala 2 yang belum dia dapat. Dan akhirnya Raja Singobarong bangun karena mendengar suara keributan di kerajaannya. Namun Raja Klono Sewandono menghadangnya. Lalu Raja Singobarong dan Raja Klono Sewandono saling beradu kesaktian.
Kemudian Raja Klonosewandono mengeluarkan senjatanya berupa cemeti yang bernama pecut Samandiman. Saat pecutnya mengenai Singobarong, Singobarong pun langsung terkapar di atas tanah. Dan kemudian leher Singobarong menyatu dengan burung merak sehingga menjadi hewan berkepala dua. Dan Raja Singobarong dibawa menuju kerajaan Bantarangin. Setelah semua syarat terpenuhi, Klonosewandono datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Setelah sampai Kediri, mereka pun menunjukkan sebuah pertunjukan, yaitu berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Di depan barisan tersebut ada Singobarong, hewan berkepala dua yang menari-nari liar namun indah dan menarik hati. Dan akhirnya Raja Klonosewandono telah memenuhi syarat yang diminta Dewi Songgolangit. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Wengker atau yang sekarang adalah Ponorogo. Kesenian baru ini disebut masyarakat dengan nama Reok Ponorogo.